bersyukur tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021. Sebulan sudah berlalu, masuk kita bulan yang kedua. Terus makin cepat rasanya satu bulan, satu tahun tidak terlalu lama, ya. Tapi mari kita tema firman hari ini, hidup yang dipuaskan oleh kebenaran. Hidup yang dipuaskan oleh apa tadi? Yang dipuaskan oleh kebenaran. Kebenaran adalah Yesus sendiri, kebenaran adalah firman. Saudara, kita buka Alkitab kita, Yehezkiel 47. Kita baca kitab Yehezkiel 47. Baca secara resmi. Yang lagi saya akan baca di ayat 1, ibu bapak baca ayat 2. Amin saudara. Mari kita buka Yehezkiel, ya, menemukan Yehezkiel pasal 47. Kita mulai, saya baca ayat yang pertama, ya, ayat 1. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Sekarang sampai di titik. Kemudian ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Sekarang sampai di titik. Sekali lagi mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu dia berkata kepadaku, "Siapkah kau berangkat, hai anak manusia?" Kemudian dia membawa aku menuju ke sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang pintu sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan menguap di laut Kasih, air yang mengandung banyak garam dan air yang menjawab laut. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap akan penuh semacam buktinya, baik dari Kediri sampai ke lain, dari menjadi pencemar berkat, dan semua ada dari Yesus di sana, seperti ikan dari laut sangat. Tetapi rawa-rawanya dan payah-payahnya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Bersama-samalah, 1, 2 ya. Dua titik sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon yang daunnya sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat sini.
Ini sudah sering kita baca, sering kita dengar lewat khotbah. Di sini berbicara ada sungai. Kalau ada sungai ada air. Kalau sungai tidak ada air itu sungai kering. Ya. Tapi pada umumnya kalau ada sungai pasti ada air. Iya. Di pinggir sungai dikatakan di sana bahwa luar biasa kanan kiri. Jadi sungai itu ada kanan kiri. Jadi semua tumbuh-tumbuhan berbuah. Dan di sungai itu ada ikan-ikan. Saudara, dikatakan ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara perhatikan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ya, perhatikan. Jadi berbicara hidup ada dua macam. Ya, hidup. Jadi tidak hanya orang percaya yang hidup. Kalau kita tahu hidup, manusia kan semua hidup. Makan, minum, boleh beribadah. Tapi kehidupan ini adalah kehidupan manusiawi, kehidupan duniawi, kehidupan agamawi. Ya, ini kehidupan agama. Saya berharap kita hadir ini bukan hidup karena agama. Haleluya. Ya. Hidup lahiriah. Orang berdosa pun merasakan hidup lahiriah. Penjahat pun merasakan, menikmati hidup lahiriah, hidup kedagingan, hidup duniawi, hidup manusiawi. Ya. Maka Firman berkata di kitab Roma pasal 8 itu, manusia hidup yang pertama, manusia hidup menurut daging. Yang kedua, manusia hidup menurut roh. Jadi dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Perhatikan ini. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan. Makhluk hidup yang berkeriapan itu artinya adalah manusia duniawi. Ya. Akan hidup. Makhluk hidup dikatakan di sana, makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Makhluk hidup. Renungkan baik. Jadi jangan-jangan masih di sana. Hidup menurut manusia, hidup menurut daging, bisa hari ini. Bisa. Ya. Tidak beda dengan orang-orang yang lain. Tidak beda dengan orang-orang yang beragama. Ya. Lalu kalau kita lihat nanti dimulai ayat itu dari perjalanan kami. Lari masih sanggup. Ya. Kekuatan kita masih oke. Kedagingan yang menuntut. Bagus betul. Masih bisa lari-lari. Mulai setingkat dekat berat. Lalu sudah ke sini leher dan terus nggak bisa lari. Harus berenang. Berenang harus membersihkan dua tangan ini. Kalau burung Raja Wali harus dibersihkan dua sayap. Nggak boleh hanya satu sayap. Jatuh lagi. Harus dua sayap tangan. Kalau berenang nggak bisa satu tangan. Nggak bisa. Itu menunjukkan tangan kiri, tangan kanan adalah hidup menurut roh dan hidup menurut firman dan roh. Dua sayap burung Raja Wali itu berbicara
kita sampai ke tujuan. Firman dan roh itulah membawa kita kepada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, pastikan kita buka. Tolong Pak, buka Yohanes pasal 7 ayat 30. Kitab Yohanes 7 Ayat 38. ayat 38. Iya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Coba kita lihat. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Iya. Jadi saudara maksud dari sana bahwa aliran air hidup itu Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Haleluya. Satu pekerja roh. Aliran hidup itu berbicara pekerja roh. Itu nomor 1. Tulis di hati. Ada firman tanpa roh, ya, gak ada kuasa. Dunamis, artinya ada kuasa yang menggerakkan kita. Amin. Saya berharap semua kita harus menyalani Allah. Amin. Ada biasa-biasa. Niru gembala nggak boleh. Niru Tuhan. Gengsi kita dibilang, lu bilang pendeta ini nggak boleh. Bisa-bisa aja nanti dia cek kawan sama saya, roh menyala, pastikan. Amin. Saya nggak tahu di mana-mana. Saya sedang mendengarkan Tuhan. Coba lihat dulu. Saya nggak mau kabar keluarnya. Mana dia umurnya pas jauh 11 tahun dia tahu cuma mencoba bagaimana sekarang membedakan. Saya selalu kalau saya di satu ibadah seperti Jumat bulan Januari, saya terus 18 tahun masih kelas 3 saya malu. Saya bilang sama Tuhan, semangat kalian kemudian tahu saudara Tuhan semangat. Dia begitu rohnya banyak. Roh yang sama dia itu begitu juga sama saya. Sampai akan bertahan. Sama. Bukan niru-niru orang kita, tapi roh yang sama dia Tuhan beri kepada saya. Roh yang ada sama Elia Tuhan beri kepada Elisa. Jadi roh yang diberikan sama namanya 2 kali lipat roh itu. Yang pertama roh yang Tuhan beri kepada Elia diberi kepada Elisa. Satu lagi roh yang diberikan langsung oleh Tuhan ke Elia jadi double. Saya tidak hanya dari Elia. Roh Tuhan langsung bekerja dalam kita. Roh yang kepada dia dipindahkan ke kita. Double porsi. Pasti berbeda sih. Roh yang sama dia kalau kita kita ada sama kita. Dan roh yang dari Tuhan langsung, ya, pekerja roh yang sama dia bekerja, Tuhan taruhkan juga di saya. Lalu saya minta juga dari itu namanya 2 kali lipat. Maka pastikan ini yang pertama supaya kita dipuaskan, pastikan roh Tuhan tidak penuh. Roh Tuhan menyapa, roh Tuhan berkobar. Jadi kita tidak seperti kembali ke gereja tradisi agama sopan sopan mantap. Mari kita berdoa semua ini digaya-gaya seperti sudah begitu. Kalau pantai kosan semua orang gitu semua masyarakat dan nanti Tuhan kita
Jangan depan enggak mengamalkan juga. Karena Tuhan saya sering mati. Harus proaktif. Amin. Namanya lo bekerja. Ada kuasa, pasti bermanifestasi. Lewat suara kita, lewat gerak kita, semua bergerak. Amin. Jangan kembali ke kuatan, kembali kepada yang lama hidup lama. Maka yang pertama itu pastikan ada roh Tuhan itu dalam Yohanes. Yang pertama roh bekerja. Nggak sampai kita nggak usah tebak, sudah tahu semua. Kenapa dulu seorang raja seperti orang gila itu menarik-narik? Kalau raja dia nggak boleh, nggak ada saja presiden kita. Memang itu tipe hidup. Kalau sekarang kita gitu, siapa itu? Ini presiden ini. Presiden berapa itu? Nggak tahu ya. Habib presiden juga gaya gitu. Memang itu gaya. Tapi kalau Soeharto sudah bergerak-gerak itu. Lalu nggak gitu sudah. Tapi kalau Habib gitu gaya. Ini contoh. Biasanya pemimpin kan mana ada gembala, dia di mana-mana gembala, nggak ada gerak-gerak. Nah, satu cara gitu enggak, jaga ini, saya harus. Kalau saya peduli, walaupun itu seperti Jawa Barat, nggak peduli saya menikmati kok. Saya beribadah di mana-mana Tuhan. Mau dia, mau dia berurusan dia berurusan. Maka yang pertama, supaya kita dipuaskan oleh kebenaran, biarlah pastikan roh itu bekerja dalam diri. Kalau baca Yohanes pasal 8 mulai dari sini, menyembah Tuhan tidak hanya seperti yang mau biasa, ya. Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 3. Yohanes 4 ayat 23. Iya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu Roh Kudus, rohmu dengan Roh Kudus menyatu. Amin. Jadi enggak monoton menyembah. Kalau tanpa Roh Kudus kita menyembah, bosan. Kami 2 jam menyembah. Gak ada musik, gak ada musik, hanya menyembah. Gak capek-capek gitu. Karena kita sedang fokus, kita dalam Roh Kudus menyatukan roh kita menyembah Tuhan. Paling dari belajar itu di 10-15 menit meningkat 2 orang. Hanya 5 menit terus menyembah tanpa musik, tanpa usia. Pakai musik terus, tapi tanpa musik pun hadirat Tuhan terasa. Maka semua pelayan harus merasakan itu. Jangan bilang kalau nggak lengkap musik, rasanya roh Tuhan tidak hadir. Kalau nggak full band, roh Tuhan tidak hadir. Itu agamawi. Full band bukan ada roh Tuhan, agamawi. Yang penting full band atau tanpa musik kita rasakan roh Tuhan sedang bekerja. Jadi nggak ada dosa-dosa, pulang makin ringan dari kita. Itu saya rasakan. Saudara, kalau kita butuh kesembuhan ilahi, betul ya? Sakit, kita berdoa supaya terjadi kesembuhan ilahi. Jaminkan ya? Amin. Tapi kalau kita sehat, butuh nggak kesembuhan ilahi? Nggak butuh. Tadi sakit, butuh kesembuhan. Kalau sehat
sembuhkan istri saya. Sembuhkan sehat. Yang sakit kita butuh doa kesembuhan, tapi yang kalau sehat kita butuh doa kesembuhan. Yang butuh kalau kesehatan ilahi, nggak sakit-sakit sampai berdarah. Amin saudara, nggak sakit-sakit, nggak pernah sakit, itu nggak butuh kesembuhan. Kalau sehat kita, kesehatan ilahi. Ada yang dikatakan sampai mati sehat, siapa itu? Nggak pernah sakit ya? Sampai mau mati masih sehat, ya, selesai sampai di sini. Kan menjanjikan umur 100 tahun. Ayo, berangkat. Sobat Musa berhenti bernapas. Siapa itu? Musa. Musa nggak pernah sakit itu. Jadi kalau kita minta seperti Tuhan, berilah kesehatan. Ini kesaksian teman-teman pendeta. Wah, tanggal 1 saya tidak bisa beribadah. Sakit semua. Umur masih 5 tadi, dia masih umur 52. Kelihatan anak 9 kan masih 52 ya. Tanggal 31 ibadah, tanggal 1 ibadah. Karena sangat kuasa. Itu butuh kesembuhan. Saya beberapa lama ini nggak saya butuh kesembuhan. Saya butuh kesehatan ilahi. Orang sedang sakit, apa yang minta kesembuhan? Jadi kalau sakit, mintalah kesembuhan ini. Dari itu sakit. Tapi kalau sehat, mintalah kesehatan sampai mati sehat. Itu kan Musa itu makanya kita kabur. Kalau nggak bisa baca ini salah penyakit. Ya, saya ini masih proses lah supaya lepas kacamata itu. Sesingkat-singkatnya saya lepaskan itu dulu. Terus coba-coba membaca masih seperti menari-nari begitu. Jadi masih punya saya kacamata. Jadi seperti Pak tadi mungkin kacamata itu perlu di plus jadi tambah bisa hilang hurufnya saudara. Ya. Bisa ditambah lah, padahal nggak lah di situ kan. Itu mungkin pengaruh kacamata yang hakikat gitu saudara. Saya pun pernah begitu karena udah kabur saya pakai plus 105, sebenarnya sudah 105 bisa padahal di situ ya karena kacamata saya itu sudah makanya ya itu sudah ya. Jadi dikatakan misalkan makanya tidak kabur berarti sehat. Musa itu sehat sampai mati. Sehat. Dia terus tidak pernah minta kesembuhan lain karena dia sehat. Dia minta Tuhan sampai hidupku biarlah karuniakan kesehatan ilahi. Yang pertama yang dialami oleh Musa. Yang kedua adalah ya, yang kedua yang diminta oleh Musa adalah kekuatan dan kemampuan ilahi. Apa? Kekuatan dan kemampuan ilahi. Ini adalah pekerjaan Allah. Kita kuat dan mampu melakukan sesuatu. Makin kuat, bukan tutup lagi. Makin tua makin mencari hal itu. Itu dunia. Tapi yang orang berbuat makin tua makin kuat, makin tua makin berbobanya. Haleluya. Makanya orang muda minder, minta ke masa itu 2002. Minta kepada Tuhan, saya minta. Orang muda sebut berikut seperti dia buatnya. Saya bilang sama Tuhan, beri kekuatan saya seperti ini. Bahkan bisa, kalau bisa lebih. Jadi orang lihat orang ini makin tua makin segar-segar.
Kalau udah jalan kayak gini, itu udah 7 pelengkap sih. Perhitungan, nggak boleh cepat. Karena sudah kurang boleh, oligarki kurang, segala macam boleh kurang. Jadi harus hati-hati. Udah mulai karat, udah mulai korups. Itu manusiawi, saudara. Makin tua makin lemah, itu manusia biasa. Itu manusia. Tapi kalau makin tua, itu namanya ilahi. Kekuatan ilahi, kesahabatan ilahi. Sampai saudara melihat orang tua makin tua, jadi kalau orang tua umur 60 tahun masih lari-lari. Jangan itu kawan ini pikiran saya. Kalau saya tuh lari, ya saya jaga-jaga, karena saya bilang jangan lari-lari. Kalau sudah di atas, jalan cepat aja. Ini sih. Maka pastikan makin tua makin berbuah. Makin tua makin banyak yang diberkati. Saudara, kalau kita mulai penuh dengan sukacita, banyak yang diberkati. Banyak kan? Banyak. Bahkan termotivasi bahwa itu aja udah tua, tapi semangatnya lebih muda dari saya. Bagi yang mau maju akan juga seperti saya. Yang muda ini sukacita, beri sukacita dia seperti sukacita sama dia sama saya. Tuhan beri, karena saya mengenangkan. Apalagi kita masih muda, dia bisa mana yang tua. Sedangkan yang muda sekarang saya minta seperti itu. Dikasih Tuhan. Saudara, ada umur waktu itu umur dia 42, saya 61 waktu itu. Dia biasa udah 61, dia 42, kira-kira 19 tahun. Saya itu mau sekarang duduk dia, tapi karena dia agak segan melihat saya, mungkin minta kepada Tuhan, Pak sadar aja, udah 61 saya 42, kok terus tuh buat itu. Ada 2 kali pertemuan, duduk berdiri. Saya terus dia tetap kan tergantung hati kita. Mau Tuhan berkati tergantung hati kita. Kuncinya di sini. Maka pastikan rohmu dengan roh Tuhan menyatu. Maka kita menyembah, kita menyenangkan Tuhan. Tanpa roh kudus kita menyembah, ya bisa kita ikuti kawan. 1 jam dia menyembah, 1 jam kita menyembah tanpa roh kudus. Belum senembah, namanya gue. Mulut jauh ke mulut 2 jam. Apa itu namanya gue? Kenapa dia tidak kuat? Seperti tadi di pergelangan kaki, di lutut, di pinggang. Tapi kalau sudah berenang, mainkan 2 tangan, mainkan kaki 2-2. Maka bisa cepat sampai ke tujuan. Maka kalau Tuhan bersama kita, luar biasa. Nah, kalau Tuhan kepada kita, itu menuju kepada hidup kekal. Dibawa kita sampai ke kekal. Yang pertama, pastikan ada Roh Kudus menyatu dengan kita, berkobar-kobar. Itulah Yohanes pasal 7, 39. Tapi kita lihat Yohanes pasal 4. Jadi supaya kita puas, pastikan hari ke hari sampai hidupmu ada Roh Kudus menyatu dengan kita. Kita lihat Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4. Perhatikan Yohanes pasal 4. Itu adalah ayat 1 mulai. Silakan.
percakapan dengan perempuan Samaria. Silakan. Yohanes 4 mulai ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Terus? Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus melintasi daerah Samaria terus. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Iya. Terus? Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Terus? Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Berilah aku minum. Ya, ketemu perempuan Samaria, perempuan berzina dengan Yesus. Ini perempuan berzina ini, dia beragama. Dia bilang Yakub itu bapaknya. Saudara. Jadi beragama. Perempuan, jadi orang berdosa itu bisa beragama. Orang yang berzina, pencuri, pembunuh bisa beragama. Terus? Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Iya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jadi perempuan Samaria dia tahu bahwa Yesus ini adalah orang Yahudi. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Terus? Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Air hidup inilah yang tidak dimiliki oleh perempuan Samaria, perempuan berzina. Sudah 5 suami masih mencari pembeda. Bayangkan, nggak puas-puasnya 5 suami. Makanya hidup puas oleh kebenaran. Nggak ada orang kaya. Sepertinya harta udah puas waktu itu. Yuk jemaat mana rame-rame datang ke rumahku, ku kasih 2 juta satu orang. Belum pernah terjadi. Saya kaya apa pun dia. Haus harta loh. Supaya sampai duduk ke Tuhan nggak bisa disangka. Dia ada orang sangat miskin. Gak peduli. Gak pernah peduli. Ini berdalam masalahnya. Tapi kalau diisi di hati kita, ada firman di hati kita, maka yang kedua pasti kita ada firman yang hidup. Ada roh yang hidup, ada firman yang hidup. Ini yang kedua saudara. Pastikan firman hidup. Makanya kita setelah dengar firman, hati kita bernyala-nyala, berkobar-kobar. Kita ada seperti di surga. Berdengar firman. Malaikat udah dini hari. Aduh, masih kata. Malaikat khotbah hari ini tetap dini hari. Di sana, di sini sebut. Karena rohmu pastikan hatimu menyala-nyala kami. Adakah saudara pernah baca firman? Itu firman yang hidup. Adakah pernah firman harimu betul bertobat? Itu firman yang hidup. Haleluya. Ini baca firman. Ya udah itu aja, baca Quran aja. Dengar khotbah. Seperti dengar
Ya siaran dari televisi, mata najwa, kata begitu. Udah selesai, nggak sampai masuk ke waktu berhati. Maka pastikan firman yang hidup masuk ke hati. Dua poin ini benar itu, Roh Kudus, firman dan Roh Kudus. Maka burung Raja Wali terbang tinggi. Maka inilah yang dikatakan kesehatan ilahi, kekuatan dan kemampuan ilahi, keberhasilan ilahi. Ya. Kalau sampai sembuh, ilahi juga kesembuhan ilahi. Tapi kalau sehat sampai Tuhan dapat, ini namanya Tuhan karuniakan kesehatan ilahi. Haleluya. Keberhasilan ilahi. Sama-sama ya, harganya di sana 1 kilo 10.000, di sini 10.000, tapi orang ke sini terus. Ini namanya keberhasilan ilahi. Saya tadi bawa saya jual marjaja namanya, kain dibikin di sepeda itu, lama-lama di sepeda motor. Yang sudah dikering di toko-toko ini untuk modal jual beli, untuk modal gantungnya adalah udah saya, mama saya kata adik, orang baik para masyarakat dikasih kasih, kalau orang juga ini, kalau bahkan nggak bayar, sekali minggu bener semua, nggak mau bayar. Udah diterima kali tapi tidak, karena saya pernah dibawa. Maka ada pelaris namanya, jualan adalah pelaris, itu dari simbolis. Tapi beda, sama-sama jualan, di sana harga 10, di sini harga 10, tapi di sini semua karena apa? Keberhasilan ilahi. Amin. Berhasil, percaya. Jadi 3 ini setiap hari katakan, hari ini saya yakin Tuhan karuniakan kesehatan ilahi, kekuatan kemampuan ilahi, dan keberhasilan ilahi. Kalau kita sakit, rumah pun dijual. Harus ada 200. Kalau tidak ada harapan nyawanya, untuk sakit rumah dijual terus. Untuk Tuhan, Tuhan kan amat dulu. Masa 200 juta sama Tuhan? Mikir dulu, si korset boleh lah. Gitu kan. Makanya manusia lebih mencintai diri sendiri daripada Tuhan. Prakteknya, realitanya. Ibu saya pun coba. Dong beri semua keluarga ibu saya ngaji orang tua. Gila, soalnya lu dia bukan. Tapi saya Tuhan yang ngomong sama dia, jual dan beli. Terus dia jual. Itu kan dari apa? Tahu kenapa ladang hampir setengah hektar? Dia tanam sayur kol. Uangnya itu panen kol itu membeli ladang hampir 5 meter setengah hektar. Kesaksiannya setelah diberi, apa dia bilang sama saya? 10 tahun, 9 sampai 24, dia bilang, masa mulai sugoi yang naik sama diberi. Kalau marah minggu dari itu, masa mulai sugoi, rasakan sugoi. Sudah merasakan surga di bumi. Maunya kita rasakan surga sekarang. Haleluya. Saya mulai rasakan surga. Walaupun surga korban jauh lebih hebat dari saya dan saya.
mungkin 1 banding 1000 solder korban ya, masih hidup walaupun dengan pendidikan hanya kelas 3 SD, baca nggak tahu, nulis nggak tahu, tapi di sini ditulis. Ingat ya berapa yang minjem sama dia dari sekolah sekian utang dia kadang-kadang ya, utang lembat, tapi kalau uang sama orang dia ingat, kalau dia berumah ke orang ya utang apa katanya, pura-pura lupa atau lupa, merasa nggak ada uang, padahal nggak pernah ditulis. Ini yang berhitung lebih sama dia dari saya, maka dia bisa jual. Nggak ada kalkulator. Kadang-kadang kita dipakai kalkulator ya, agak mandek, kurang cas. Itu sudah. Maka dipastikan bahwa perkataan Tuhan, firman Allah ada di hatimu, membuat hatimu berubah. Kita itu ayat yang mulai 13 sekarang. Yohanes 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Apapun yang kita miliki tetap nggak ada kepuasan, tidak bisa memiliki hidup kekal. Terus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, Air yang aku beri kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus menerus memancar ya, sampai kepada hidup kekal. Makanya berikut firman Yohanes pasal 7 tadi adalah air sumber hidup. Di SDSF Yesus berkata bahwa memang hidupnya kita ini semua. Di sekitar kita masih banyak orang hidup. Kalau udah mati semua mati secara manusia, tapi sesungguhnya masih ada hidup secara manusia, tapi sudah mati rohnya. Tidak pernah menikmati firman, tidak pernah dipuaskan firman. Jadi kalau kuat tidak pernah puas, tidak ada kepuasan. Siapapun menyampaikan firman tidak pernah merasa puas, bersungguh-sungguh ya. Sudah menderita bersungguh-sungguh, tidak pernah merasa puas. Kita sekali terpuas, 10 kali bersungguh ini terus, malaikat datang terus bersaksi. Semoga tidak dari sini. Kalau ada bertobat, maka yakin bisa bertara kepada benar Tuhan di kita. Kalau tidak ada puas cari dari kita akan mati. Jadi ini. Sampai ada pernah menghakimi saya, dia bilang begini, ya, ibu yang bilang, ya pikir kalau kita bilang, makin dia pergi deh, ngeri kayak. Padahal mengaku orang dipakai Tuhan, orang pengajaran, tapi kalau orang semangat dia bilang diharap, nggak pernah dikasih pada kita, kau jadilah tugasmu menghakimi orang. Disuruh menghakimi orang, dia jadi hakim. Angkat diri sendiri jadi menghakimi. Kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, tangisi sebagai bapak. Amin saudara, tangisi. Nggak perlu membeberkan sama siapa. Beberkanlah surga Tuhan, biar ini punya keramat. Dia punya kekarangan ini, bawa kepada Tuhan.
rohmu dengan Tuhan terus berkobar. Pastikan yang kedua, bahwa firman yang hidup, firman yang menyala. Saudara tahukah perempuan Samaria? Dia tertekan. Asal lewat dia, perempuan berzina, perempuan jalan ini, gak ada yang pernah menghibur membuatkan dia. Maka dia pergi ke sumur jam 12 siang. Gak ada orang ke sumur sedang makan, jam makan. Kalau ke sumur itu pagi, sore, itu rame. Jadi gak berani dia pagi, gak berani dia sore. Karena pasti dia terintimidasi, tertekan jiwanya. Naruh perempuan berdosa. 5 aja suaminya, gak ada puas. Masih ribu bisa bilang puas itu. Makanya memuaskan kita adalah firman roh. Dimuaskan oleh kebenaran. Ini yang terkenal. Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Pasal 5, Matius 5. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haus akan kebenaran, maka ada kepuasan. Pastikan ada roh Tuhan banyak dengan roh kita. Buktikan hari ke hari, nggak ada sila tua. Kalau saudara menerima makin hari makin kuat. Makin berbuah, makin tua, makin berbuah. Akan banyak orang diberkati dalam hidup kita, lewat dalam kita. Bahkan dikatakan tadi Efesus ini. Lalu di situ karena ada air yang sampai bukan lagi di pinggang, di leher sampai berenang. Luar biasa, ada ikan besar di situ di kitab Efesus. Makanya kalau firman yang hidup bisa menyelamatkan orang dosa pun bisa diselamatkan. Kalau ada firman yang hidup, firman yang menyala-nyala, makanya dulu BTB terkenal Betel Sijo Nama Baru. Itu bukan janda kaya, janda yang paling miskin itu yang datang. Begitu pertama pejabat adalah pendeta gereja Betel. Kalau mungkin yang tahun-tahun 80 kenal ZR Montola. Itu Kapolda Sumatera Utara itu datang bergereja di Wiswan dengan umuran itu. Dikawal polisi. Kayak semua. Biasanya kalau pejabat Jakarta semakin saudara, janda-janda miskin dia. Langsung suasana dunia. Maka ikan-ikan besar, kalau ada air yang hidup, air yang menyala-nyala, ikan besar akan ada di sana. Haleluya. Percayalah, kalau aliran air hidup ada di hati kita, pejabat yang dimenangkan oleh firman ini. Konglomerat pun dimenangkan. Ini orang melarat itu bisa dimenangkan. Kalau ada firman yang hidup, udah melarat itu bisa dimenangkan. Tapi ada firman yang hidup, konglomerat dimenangkan. Selamatkan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Salah satu saksi kan bukan orang biasa. Dia punya jabatan, kepala orang cukai, ditarik oleh kuasa firman, berjumpa dengan Tuhan. Makanya biar dalam kehidupan kita dengan ada aliran yang hidup, mereka berjumpa dengan Tuhan. Amin. Diselamatkan, tidak hanya orang melarat, konglomerat, bukan hanya orang hina, pejabat, orang terhormat akan diselamatkan. Itu terjadi. Haleluya. Bahkan kita berdoa di gereja kita ini, ya, dari tukang tambal ban jadi punya toko, jual seperempat, jual dua. Haleluya.
dari Tuhan tambal balik di gereja. Tuhan bakal hidup ada firman yang hidup. Amin. Karena bisa saja terjadi, ya, keelehan Tuhan. Ada konglomerat di situ, pejabatnya ada, hanya di pinggir jalan ada. Jadi ditanya karena ada sesuatu penasaran. Inilah yang Tuhan tambal balik. Bisa ada terjadi? Bisa. Kalau Tuhan sudah merencanakan rencana Tuhan tidak pernah gagal, maka jangan dikatakan kamu dan juga ada orang susah di kamu. Jangan katakan dia orang tua, andalkan orang tua, lihat Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Jadi pesimis sedikit. Saya kira orang Islam mungkin lah. Modal dari mana? Dari Tuhan. Haleluya. Ada seorang anak muda, hotelnya di Tugu di Sambada, Tugu di situ ya. Dia umur 12 tahun sampai SD. Neneknya tidak bisa menyekolahkan. Bapaknya menikah, mamanya menikah. Sampai SD. Ini jadi pembantu sekarang. Sampai tamat SD, neneknya miskin. Dia bilang model, anak sampah jadi pengusaha. Dan kawan ini, dia menjadi pembantu rumah tangga di rumah artis terkenal. Jam 2 baru bisa tidur. Semua dikerjain. Ikut dia kerja di perusahaan, dia tujuannya mencari ilmunya. Mulai bilang, ada orang bilang, mau buka usaha kau? Iya, ini benar. Tanpa adunan, gak ada harapan. Begitu luar biasa, rumah ini lebih sampai dibeli dari artis tadi. Dia membantu. Dia beri berapa di tante? Saya akan kemlah. Nggak bisa kurang. Ada yang mau beli, nggak ideal saya. Nggak kurang. Oke, terjadi transaksi. Kau yang beli? Iya, saya akan beli. Itu tercengang, terheran-heran. Pembantu bisa beli rumah lebih dari saya pada zaman itu 15 tahun yang lalu. Gak ada modal. Ayahnya nikah lagi, ibunya nikah lagi. Ya. Ayahnya di Medan, ibunya di Riau. Dia ajak ayah dari Medan ini, dari desa ini, nggak mau. Udah konglomerat ini. Usianya baru 43 tahun. Bertemu dengan kau kelahiran berapa? 78 ya? Pas ya? 43 tahun sudah pengusaha, sudah punya pabrik. Dari anak sampah jadi pengusaha. Maka kita berdoa, Tuhan ciptakan kalau ada aliran hidup mengalir dalam hatimu, maka Tuhan adakan yang tidak akan menjadi ada kejadian. Kejadian pasang Tuhan akan kerjakan ilahi dalam usaha. Pastikan ada firman yang hidup, ada roh yang hidup dalam hati. Ya, Kejadian 2:11. Kejadian 2 ayat 11. Kejadian 2 ayat 11. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Jadi taman ini itu ada sungai. Berbicara air, 4 cabangnya. Ulang sekali lagi. Yang pertama namanya Pison, Terus yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Tempat emas ada. Berharga emas. Emas berharga. Kira-kira kalau kamu menukari sekilo emas, ini ya. Untuk menciptakan sekilo emas ada di sana, apa? Air yang mengalir, firman yang hidup maka berubah. Haleluya. Masalahnya firman itu enggak mengalir, enggak berkobar-kobar firman. Firman itu menciptakan langsung emas ada. Kalau dikatakan pasir yang ada,
Hasil pun ada harganya. Satu dam truk ya udah bisa 800 itu. Tapi 800 satu dam truk sama 1 kilo mana lebih mahal? Ya jauh beda lah. Maka untuk supaya dapat emas di sana ada aliran sungai. Itu firman yang hidup. Makanya beri waktu untuk merenungkan firman. Pakai mulut untuk memperkatakan firman. Simpan firman di hatimu. Dari mana kita tahu firman di hati? Selama kau keluar dan bisa firman kita dari hati. Apa engkau pelayan? Apa engkau jemaat? Kalau nama dia, orang nama guru, orang nama soal, itu ada firman di hati. Belum ada firman yang menyala, belum ada firman yang bertobat. Ada firman yang bertobat di hati kita, membuat tidak ada lagi. Dari mulut kita ada susu, di hati kita ada batu darah. Maka firman Tuhan berkata, burung juga akan dipelihara. Bagaimana kita, anak Tuhan, hamba Tuhan, burung akan dipelihara? Nggak stres, nggak ada burung pipit, stres karena 3 hari tidak makan, nggak ada kan? Tapi yang kita lihat di koran, polisi bunuh diri. Ya, kok polisi bunuh diri? Ditembak pertama sendiri, baru terakhir ditembak.